Hadis riwayat Ibnu Majah, ketika air kau masukkan ke mulut, saat itu keluar dosa-dosa mulut. Ketika air menyiram muka, keluar dosa dari kelopak mata. Ketika air menyiram tangan, keluar dosa dari celah jari jemari. Ketika air mengusap kepala, keluar dosa sampai lubang telinga. Ketika air menyiram kaki, keluar dosa dari celah-celah jari jemari kaki. Maka kau khusyuk, lalu kemudian kau tutup dengan doa, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas. Bagaimana khusyuk itu? Bagaimana? Ada orang katanya kalau sudah khusyuk dia tidak lagi di dunia ini. Allahu Akbar, rasanya dunia ini hilang Pak Ustaz, dan aku pindah ke alam yang lain, alam gaib lah. Sekarang kita lihat sahabat Nabi waktu sholat, apakah dia pindah ke alam lain atau tempat di tetap yang sama? Ketika itu Nabi sakit, imamnya Abu Bakar. Abu Bakar imam, sahabat di belakang. Allahu Akbar. Ketika mereka sedang sholat, Nabi datang dari samping. Maka sahabat yang di belakang memukul tangan. Mukul. Dia mau ngasih tahu ke Abu Bakar, Nabi datang. Kan nggak boleh ngomong, Abu Bakar, tuh ada Nabi datang tuh. Dia pukul. Apa pelajaran dari sini? Kira-kira sahabat yang sholat itu sadar atau nggak sadar? Sadar. Dia sadar bahwa Nabi datang, bukan kehilangan kesadaran. Jadi kalau ada orang mengatakan saya waktu sholat hilang kesadaran, saya nggak sadar keliling yang terjadi apa, berarti ente dicuri jin, kidnap. Ente tetap sadar. Nabi sahabat bukan tidak sadar. Pelajaran yang kedua, ketika sedang sholat apa kata Nabi? Uqtulul aswadaini fis shalah, bunuhlah dua yang hitam ketika sedang sholat. Allahu Akbar. Tiba-tiba ada dua yang hitam. Dua yang hitam itu ular dan kalajengking. Kira-kira orang yang disuruh Nabi membunuh ular dan kalajengking saat dia sholat itu sadar atau nggak sadar? Sadar, ada ular di depan. Kalau nggak sadar pejam, tiba-tiba buka anaconda. Tiga, ketika sedang sholat tidak ada orang boleh lewat di depan. Kalau ada orang yang lewat depan, kan dia ginikan tangan. Lebih baik tegak 40 tahun menunggu selesai sholat daripada dia lewat. Maka kalau ada yang lewat, ginikan tangan. Kira-kira orang yang sholat, ada orang lalu di depannya, dia sadar atau nggak sadar ada orang lalu? Sadar, maka dia ulurkan. Kalau dia ngaji, dia paham, ini berhenti. Tapi kalau ini yang nggak ngerti, begitu kita ulurkan, sehat Ustaz. Siapa yang ngajak salaman? Orang lurus kok. Kesimpulannya, bahwa orang yang sedang sholat itu sadar. Hanya saja dia pikirannya tidak kemana-mana. Bagaimana cara khusyuk itu Pak Ustadz? 5 langkah kata Syekh Ali Tontowi. Yang pertama, dari mulai mendengar azan jangan ngomong. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas salah, la haula wala quwata. Jangan ngomong. Makanya nanti kalau ada kawan di sebelah ngomong, bro gimana kabarnya nanti? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabarnya kemarin di internet itu kan isu Sianus, la haula wala quwata illa billah. Nah, lalu kemudian tutup dengan doa wasilah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan lil wasiyatil fadilah wa syarafa darajatil 'aliyatir rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqama mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. 2, ketika berwudu enggak boleh ngobrol. Ambil air, yang ngobrol. Ini saya lihat banyak yang sedang ambil wudu ngobrol. Kan gua udah ngomong kemarin. Jangan, tapi lu nggak peduli sih. Nggak boleh ngomong. Makanya hadis riwayat Ibnu Majah, ketika air kau masukkan ke mulut, saat itu keluar dosa-dosa mulut. Ketika air menyiram muka, keluar dosa dari kelopak mata. Ketika air menyiram tangan, keluar dosa dari celah jari jemari. Ketika air mengusap kepala, keluar dosa sampai lubang telinga. Ketika air menyiram kaki, keluar dosa dari celah-celah jari jemari kaki. Maka kau khusyuk, lalu kemudian kau tutup dengan doa, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas. Yang ketiga, dari tempat wudu ke tempat sholat nggak boleh tasbik. Tasbik itu menjalin jari jemari, retak. Nggak boleh tasbik, retak. Tangan dia udah nggak bunyi, tangan kawan dibunyikan.
Enggak boleh. Jangan tasbih, yang boleh tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Azan belum berkumandang atau sudah azan iqamat belum? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gimana kabarnya? Jadi kita besok pergi seminar acara undang. Subhanallah, subhanallah. Nah, lalu kemudian yang keempat, pahami bacaan. Saya tidak nyuruh menterjemahkan, yang diterjemahkan. Inna solati my praying, wa mahyaya my life, wa mamati my die. Lillahi ta'ala for you oh my God. Bukan diterjemahkan. Bukan diterjemahkan. Jangan nanti ada yang menerjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Tidak perlu kau terjemahkan. Yang penting kau paham saja, connect maknanya. Sama seperti ngomong bahasa Jawa. Saya bukan orang Jawa, saya orang Melayu dari Sumatera. Tapi ketika saya bahasa Jawa, saya tidak perlu terjemahkan. Pripun kapari Pak Apis uang perang-perang dino ora teko kene. Enggak perlu diterjemahkan. Ngapain diterjemahkan? Yang penting paham. Jangan terjemahkan. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati. Mata melihat tempat sujud. Makanya jangan mata, apalagi di masjid ini, mata kalau jelalatan, wah keramik, wah ini mahal ini, wah berapa ini, apalagi nanti sholat zuhur, ini belum dibuka, melihat, wah ustadz somat sama ustadz, wah ada pahit tren. Oleh sebab itu maka ini bahaya, makanya mata biar di sana. Makanya kalau sholat ke masjid jangan pakai baju yang ada tulisan-tulisan. Ini sudah terlambat datang hari Jumat, khotib naik pakai baju tulisan, tulis ini. Emang masalah buat lo? Gimana orang mau sholat? Nah, jangan pakai tulisan. Ibu, kalau pakai mukena jangan yang terlalu rame. Ini mukenanya semua bunga, bunga matahari, bunga kenanga, bunga kemboja, bunga tai ayam, ada semua di sini. Ada teman yang sholat di belakang lihat, di mana belinya ini ya? Kira-kira harganya berapa nih ya? Ini benangnya katun Jepang atau Korea nih? Nah, lalu kemudian di mana sebenarnya letak kata itu di mana? Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Letak kata-kata itu di dalam hati, tak berbunyi, tak bersuara, tak berhuruf, tak bertinta, tapi kemudian diciptakan lidah untuk mewakili. Konekkan antara lidahmu dengan hatimu. Allah. Makanya dalam mazhab Syafi'i, mulut menyebut Allah, hati mengisi qasad ta'arad ta'yin. Salatnya salat apa? Salat zuhur. Berapa rakaat? 4 rakaat. Jadi imam apa jadi makmum? Jadi makmum. Ada apa qada? Ada. Allahu akbar. Mulutnya menyebut Allahu akbar, tapi hatinya menyatakan ini salat zuhur 4 rakaat, jadi makmum adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Mulut menyebut bismillah, hati juga konek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Makanya Nabi kalau sholat itu mulutnya bergerak. Ya Khabbab, Khabbab. Nabi kalau sholat mulutnya bergerak atau diam saja? Kata Khabbab, Nabi waktu sholat mulutnya bergerak. Dari mana kamu tahu Nabi mulutnya bergerak? Bittirabi lihyatih. Saya lihat jenggotnya bergerak, bergoyang. Ini sekarang ada orang yang sholat mulutnya diam aja. Apa? Berdoa juga bersuara. Ud'u rabbakum, bersuara, lirih, mulut bergerak. Ya Allah, tolong aku ya Allah, tolong anak-anakku ya Allah. Ini ada orang berdoa mulutnya diam ya. Rasanya tak perlu kusebutkan satu persatu, karena aku yakin kau tahu yang ku mau. Ustadz tolong jelaskan makna. Sudah. Apa hukum musik? Buka, pertama syaratnya beli 4 GB. Setelah itu tulis di www.youtube.com. Kau mau tanya tentang apa? Kredit, Somat kredit. Tanya tentang apa? Tentang musik, Somat musik. Tanya tentang apa? Politik, Somat politik. Pokoknya apa saja kau tulis itu. Somat LGBT, Somat narkoba. Enter, dapat video-videonya insyaallah. Sudah saya enter kok enggak nyala videonya Pak Ustadz, paket habis. Nah, tapi karena kau tanya saya jawab juga. Apa hukum musik dalam syariat Islam? Musik yang boleh solawat,
barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Boleh. Itu kan doa untuk orang menikah, enggak salah. Atau lagu yang mengingatkan mati. Mati. Na 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 na. Boleh. Untuk yang anak-anak muda. Kalau untuk yang emak-emak, bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Tapi lagu itu jangan dinyanyikan waktu acara pesta nikah. Berikut ini mari kita dengarkan satu lantunan lagu yang disampaikan oleh ibu-ibu dari majelis pengajian. Sekujur tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Pengantinnya Nah, lagunya mengingatkan pada Nabi. Apa salahnya? Ya asyiqal Mustafa abshir binailil muna. Ya asyiqal Mustafa, wahai engkau yang merindukan Mustafa Nabi Muhammad SAW, abshir binailil muna, engkau mendapatkan kabar gembira karena segala yang kau inginkan akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Apa salahnya? Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ibu-ibu yang sedang hamil sambil baca selawat. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Anaknya tenang, suaminya tenang. Ini enggak, sambil masak. Datang suami di belakang. Lahir anak, siapa namanya? Amitabh Bachchan. Kalau puasa sunnah kan boleh dua niat. Kalau sholat sunnah apakah boleh juga Ustadz dua niat? Niatnya satu saja. Bapak niat sholat sunat qabliyah, kebetulan tertulis di dinding 2 menit, 2 menit, 2 menit, 2 menit, 2 menit, 2 menit lagi iqamat. Kalau tahiyatul masjid nggak dapat qabliyah, tapi kalau qabliyah otomatis dapat tahiyatul masjid. 2 menit, 2 menit, 2 menit, sholat qabliyah. Selesai qabliyah, loh kok nggak iqamat? Tanya pengurus, Pak pengurus, kok nggak iqamat? Jamnya rusak Pak. Makanya tanya dulu. Bagaimana jika kita menemukan uang? Oh, ini enak ini. Uang itu kita masukkan ke dalam kotak amal langsung tanpa kita umumkan. Namanya luqatah. Luqatah harus diumumkan selama 1 tahun. Kalau selama 1 tahun tidak ada pemiliknya, itu milikmu. Makanya selama setahun itu kau berdoa supaya tidak datang pemiliknya. Pas hari yang ke-359, ya Allah, jangan sampai datang dia. Pagi 360 dia pun datang. Kiamat sudah terjadi, saudaraku.